Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Aida. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dampak penjajahan Jepang. Masa penduduk Jepang membawa dampak yang sangat luas terhadap kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya bangsa Indonesia. Berikut adalah penjelasan. 1. Bidang politik. Sejak awal penduduki Indonesia, Jepang melarang segala aktivitas politik seperti organisasi politik, organisasi sosial, maupun organisasi keagamaan, serta menggantikan organisasi tersebut dengan organisasi berbentuk Jepang. Satu-satunya organisasi yang tidak dibubarkan adalah Majelis Islam Al-Ya Indonesia (MIAL) yang telah berdiri sejak masa Hindia Belanda. Jepang juga membatasi pergerakan dari tokoh pergerakan dan bersifat non-kooperatif dan mengawasi secara ketat melalui polisi rahasia kompetitif. Berikut adalah hal-hal yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati penduduk Indonesia. Mendorong bahasa Indonesia sebagai bangsa pengantar dan melarang penggunaan bahasa Belanda. 2. Membentuk kerjasama dengan tokoh nasionalis melalui gerakan 3A. 3. Membentuk organisasi pusat tenaga rakyat Putra dan mempertakan 4 serangkaian, yaitu Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Hajar Masyur sebagai pemimpinnya. Organisasi ini bertujuan menyatukan potensi masyarakat untuk kepentingan Jepang. 4. Membentuk Badan Pertimbangan Pusat atau dinamakan Chousagi-in pada 1 Agustus 1943. Tugas ini Chousagi ini adalah memberikan saran untuk tindakan yang dapat diambil oleh pemerintahan Jepang, serta menjawab pertanyaan terkait masalah-masalah politik. 5. Mendirikan Jawa Honkei, himpunan kebangkitan Jawa pada tahun 1944 Belanda dengan organisasi yang lain. Jawa Honkei dipimpin oleh seorang Gunseikan atau kepala pemerintahan karena merupakan organisasi resmi. Bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi, kebijakan Jepang secara umum sama dengan negara invasi lainnya, mulai semboyan negara makmur militer kuat. Jepang memiliki tujuan menjadi Indonesia sebagai salah satu basis militer serta wilayah induksi. Untuk itu, Jepang memulai mengeksploitasi segala sumber daya yang tersedia untuk kepentingan perang. Hal-hal ini terlihat dari hal-hal berikut. 1. Menyita aset-aset ekonomi yang penting. Jepang menyita seluruh hasil perkebunan teh, kopi, karet, dan tebu, pabrik, bank, dan perusahaan-perusahaan yang penting. 2. Melakukan pengawasan ketat dalam bidang ekonomi. Jepang mengawasi secara ketat kegiatan ekonomi. 3. Kebijakan staf sufisial agar tidak membebani keuangan pusat. Jepang merupakan staf sufisial atau kebijakan perubahan kebutuhan sendiri di satu wilayah. Setoran wajib, rumusan memutusnya harga pangan dan kelaparan karena tersendat momennya kemerdekaan perang di tahun 1944. Jepang melalui Jawa Hokkei memonasikan kepada masyarakat untuk menyerah bangsa makanan sebanyak
30% untuk pemerintahan, 30% untuk lubang desa, dan 40% untuk hak pemilik. 3. Bidang sosial, munculnya sistem rumusan selain perekonomian yang terpuruk akibat kebijakan ekonomi perang Jepang. Pengerahan tangan politik tenaga kerja memulai pesusunan juga berdampak negatif pada perkembangan sosial masyarakat Indonesia. Pendidikan. Selama penduduk Jepang, kondisi pendidikan menurun dramatis bila dibandingkan masa Hindia Belanda. Penggunaan bahasa dan stratifikasi sosial. Meskipun kebijakan Jepang banyak yang negatif, terhadap beberapa kebijakan positif yang dapat dirasakan bangsa Indonesia. Selain itu, diantaranya adalah diharuskannya bahasa Indonesia sebagai bangsa pengantar. Bidang kebudayaan. Sebagai negara fasih, Jepang merupakan disiplin yang tinggi. Jepang sangat hormat kepada kaisarnya. Hal ini yang ingin diturunkan Jepang kepada bangsa Indonesia. Pemerintahan Jepang juga mendirikan pusat kebudayaan yang bernama Keninmin Bukkei Saidoso sebagai wadah perkembangan kesenian Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.